Perkenalkan, nama saya Anita Kereni Mima Sirait, NPM 1901010245, grup PGA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian menulis di kelas tinggi. Pengertian menulis di kelas tinggi adalah suatu kegiatan yang mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, dan simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Yang B, tujuan dan fungsi menulis. Tujuan menulis adalah respon yang diharapkan penulis dapat diterima oleh pembaca. Fungsi menulis adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir. Juga dapat menolong kita berpikir secara kritis. Yang C, jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Yang pertama ada deskripsi. Apa itu deskripsi? Adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Yang kedua ada narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga ada argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Yang keempat ada eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, dan menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas, menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Yang kelima ada persuasi. Persuasi adalah sebuah paragraf yang berisi tulisan yang mengajak pembaca agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Yang D, metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama ada metode langsung. Apa itu metode langsung? Metode langsung itu metode pengajaran langsung direncanakan secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Yang kedua ada metode komunikatif. Metode komunikatif yaitu harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Sebagai contohnya, metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Yang ketiga ada metode integratif. Metode integratif yaitu menyatakan beberapa aspek ke dalam suatu proses. Integratif terbagi menjadi dua bagian, yaitu interbidang studi dan antar bidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam suatu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Yang keempat ada metode tematik. Metode tematik ini adalah semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Yang kelima ada metode konstruktivistik, yaitu belajar itu menemukan. Artinya meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atau informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Yang keenam metode kontekstual, yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata, dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang E, pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Pendekatan bersifat aksiomatis dalam arti kebenaran teori linguistik dan teori belajar bahasa yang digunakan tidak
dipersoalkan lagi. Yang F, strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Ada yang pertama, strategi pembelajaran menulis dengan model penulisan permulaan. Yang kedua, penilaian dalam membaca dan menulis permulaan atau MMP. Yang ketiga, strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis informal. Yang keempat, ada strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis proses. Yang kelima, ada strategi pembelajaran menulis dengan model menulis lintas keterampilan berbahasa. Yang terakhir, ada tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Secara teoritas, proses penulisan meliputi 3 tahap utama, yaitu pra-penulisan, penulisan, dan revisi. Ini tidak berarti bahwa kegiatan menulis dilakukan secara terpisah-pisah. Pada tahap pra-penulisan kita membuat persiapan yang akan digunakan pada penulisan, dengan kata lain merencanakan karangan tersebut. Sekian hasil penjelasan saya. Terima kasih.